Nah, jadi untuk nomor 3 ini kita kan dikasih suatu sistem nih di mana balok di titik D ini ditahan dalam kondisi kesetimbangan. Nah, yang menahan itu adalah dua begas yaitu begas AB dan begas AC. Nah, kita tahu bahwa setiap begas itu pasti memiliki konstanta. Dalam soal kita tahu bahwa konstanta begas AB itu adalah 30 Newton per meter, sedangkan konstanta begas AC adalah 20 Newton per meter. Selain itu, di soal kita juga tahu bahwa panjang awal dari bekas AB sebelum diregangkan itu adalah 3 meter, sehingga L0 AB sama dengan 3 meter. Nah, yang kita cari dari soal ini adalah massa dari balok di titik D ini. Oke, nah sekarang kita lihat, kita bisa mencari panjang dari bekas AB ini setelah diregangkan dengan cara kita lihat di sini jarak dari sini ke sini adalah 4 meter, sedangkan dari sini ke sini adalah 3 meter. Sehingga untuk mencari panjang bekas AB setelah diregangkan ini kita bisa menggunakan Pitagoras, yaitu Pitagoras dari 3 dan 4. Sehingga kita bisa tahu bahwa panjang final dari AB yaitu LIAB itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga didapat bahwa panjang AB setelah diregangkan adalah 5 meter. Nah, karena kita sudah tahu panjang awal AB dan panjang akhir AB, sehingga kita bisa mencari perubahan panjang AB atau delta LAB yaitu 5 dikurangi 3 sama dengan 2 meter. Nah, dalam suatu kesetimbangan ini pasti kan ada gaya-gaya yang bekerja nih. Yang pertama itu pasti dari balok D ini, balok titik D ini pasti memiliki gaya berat dan untuk menyeimbangkannya pasti pegas-pegas ini akan membuat gaya ke arah atas sehingga ada FAB dan FAC. Nah, untuk FAB sendiri kita bisa cari nih. Kan kita tahu bahwa FAB, F segala gaya itu pasti memiliki satuan Newton. Sedangkan kita tahu bahwa dari tugas AB ini kita memiliki konstanta yaitu 30 Newton per meter. Sehingga untuk mendapatkan satuan Newton kita perlu mengalihkan konstanta ini dengan besaran yang bersatuan meter. Dan dari sini kita bisa dapat bahwa FAB sama dengan konstanta AB dikali perubahan panjang AB yaitu 30 dikali 2 sama dengan 60 Newton. Karena tadi 30 Newton per meter dikali dengan 2 meter sehingga meternya hilang tinggal Newton saja 60 Newton. Nah, untuk kita bisa mencari massa di titik D ini, maka kita perlu menguraikan nih gaya-gaya yang bekerja dari sistem kesetimbangan ini. Mulai dari sumbu S hingga sumbu Y. Kita mulai dari sumbu S dulu, sehingga delta Fx sama dengan 0 karena setimbang ya. Nah, gaya yang menjadi sumbu S itu apa aja? Yang tentunya ada dari FABX di sumbu X positif dan FACX di sumbu X negatif. Nah, untuk di gaya berat dia sendiri dia tidak bekerja di sumbu S karena dia langsung spesifik mengarah ke sumbu Y negatif. Sehingga kita hanya perlu mencari FABX ini, yaitu FAB dikali cos sudut ini. Nah, kita kan belum tahu nih sudutnya berapa. Kita, kita bisa, tapi kita bisa tahu bahwa sudut ini sama dengan sudut yang di sini. Sehingga kita bisa menggunakan cos dari sudut ini, sampingnya adalah 4 dan miringnya adalah 5 meter, yaitu panjang akhir AB tadi. Sehingga cos dari sudut ini adalah samping per miring, yaitu sampingnya 4 dan 5, dan miringnya adalah 5. Sehingga FABS itu adalah FAB dikali 4 per 5. Nah, kemudian ada FACX. FACX itu mengarah ke sumbu S negatif. Itulah mengapa dia minus ya teman-teman. Nah, FACX sendiri kita dapat dari FAC dikali cos sudut ini yaitu sudutnya 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena di sini dia membentuk sudut siku-siku di sini dengan jarak yang ini 3 meter dan ini juga 3 meter. Otomatis di sini sudutnya adalah sama rata 90 dibagi 2 yaitu 45 derajat. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa delta Fx sama dengan 0 dengan FAB kali 45 dikurangi FAC cos 45 derajat itu adalah sama dengan 0. Sehingga kita bisa tahu bahwa FAC dikali setengah akar 2 atau cos 45 derajat tadi itu adalah FAB yaitu 60 dikali dengan 4 per 5. Nah,
FAB dikali 45 atau 60 dikali 45 ini adalah menghasilkan 48 Newton. Sehingga FAC dikali setengah akar 2 itu adalah 48 Newton. Sehingga FAC itu adalah 48 tadi dikali dengan 2 per akar 2. Sehingga didapat FAC atau gaya yang bekerja di sumbu yang bekerja di bekas AC ini adalah 67,88 Newton. Nah, lanjut. Kita akan bahas ke gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y. Delta F Y sama dengan 0, setimbang lagi ya. Nah, di sini yang bekerja di sumbu Y itu adalah gaya FAB tadi dan FAC yang sama-sama di sumbu Y positif dan ada gaya berada di sumbu Y negatif. Nah, FAB sendiri kita bisa uraikan dari tadi kan kita sudah menggunakan kos sudut ini. Berarti kita bisa menggunakan sin dari sudut ini yaitu depan depannya yaitu 3 dan miringnya yaitu 5 sehingga FAB itu adalah FAB dikali 3 per 5 ditambah dengan FAC yang tadi sudah menggunakan cos 45 berarti sekarang kita bisa menggunakan sin 45 sehingga FAB kali 3 per 5 ditambah FAC sin 45 derajat dikurang karena tadi gaya berada ini adalah mengarah ke sumber yang negatif sehingga min WD. Nah, sehingga delta F sama dengan 0 itu adalah FAB kali 3 per 5 ditambah FAC sin 45 derajat dan dikurangi WD sama dengan 0. Nah, untuk mencari gaya berat dari D ini kita bisa langsung menjumlahkan dari FAB yaitu 60 dikali 3 per 5 dan juga ditambah dengan FAC yaitu 67,88 tadi dikali dengan sin 45 yaitu setengah akar 2 sehingga didapat gaya berat dari dia itu adalah 36 ditambah 48 yang menghasilkan 84 Newton. Nah, untuk mencari massa dari balok di titik D ini kan kita pasti tahu bahwa gaya berat itu dikali sama dengan massa dikalikan gravitasi. Sehingga untuk mencari massa di titik D ini kita akan membagi dari gaya berat D ini tadi dibagi dengan gravitasinya yaitu 8 sehingga 84 dibagi dengan 9,81 menghasilkan 80,56 kilogram. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa massa balok di titik D ini adalah 8,56 kilogram. Sekian penyelesaian dari nomor 3.